Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kesempatan kali ini yaitu materi yang ketiga. Ini di materinya tentang Islam rahmatun lil alamin. Bagi Islam rahmatun lil alamin adalah konsep dalam Islam yang berarti bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Bukan hanya bagi umat Islam atau umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini, bahkan seluruh makhluk di dunia ini. Nah, jadi seperti itu. Islam ini rahmatnya tidak hanya untuk orang Muslim saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian konsep ini bersumber dari firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bukan dan tidak lain hanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Quran surat Al-Anbiya ayat 21 ini. Kemudian bagaimana Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam? Yang pertama rahmat dalam akhlak. Nah, Islam mengajarkan akhlak mulia seperti jujur, adil, penyayang, saling menghormati, dan teladan bagi seluruh makhluknya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada banyak lagi nanti. Ini yang pertama yaitu rahmat dalam akhlak. Baik, lanjut yang kedua yaitu rahmat dalam hubungan sosial. Islam mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau ras. Rasulullah SAW selalu memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh kasih sayang. Nah, kita patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada pembeda antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus saling menghormati, saling menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Tidak ada pembeda atau tidak ada perbedaan antara agama atau rasnya. Jadi kita harus selalu memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, rahmat dalam menjaga lingkungan. Islam juga mengajarkan untuk menjaga alam dan tidak berbuat kerusakan. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menanam pohon lalu pohon itu berbuah, maka setiap buah yang dimakan adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita hidup di dunia ini, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, apa yang ada di dunia ini seperti pohon, kemudian pohon-pohon yang kita makan misalkan yang berbuah itu, yang menanam itu orang yang sebelum kita. Jadi orang yang setelah kita akan makan apa kalau kita tidak menanam pohon, ya. Jadi najwa liman ba'dana,
Jadi kita menanam untuk orang yang setelah kita. Kita lanjut yang keempat, rahmat dalam kedamaian dan keadilan. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan penekanan pentingnya keadilan serta perdamaian. Nah, jadi sudah jelas di sini. Jadi Islam menolak segala bentuk kekerasan. Jadi tidak ada kekerasan di dalam Islam, melainkan hanya ada keadilan, perdamaian. Itu yang diharapkan oleh agama Islam. Ya, harus kita pahami sebetulnya. Kemudian dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, nanti dipelajari lagi Quran surat An-Nahl-nya ayat 90 yang bunyinya seperti tadi, sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, jadi kita harus adil, harus berbuat kebaikan juga. Itu kita lakukan secara terus-menerus dan istiqomah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, nanti kita baca sama-sama, yaitu Islam rahmatul alamin, berarti Islam sebagai agama yang membawa rahmat, kebaikan dan manfaat bagi seluruh makhluk di dunia. Ajarannya mencakup akhlak mulia, kasih sayang, keadilan, toleransi, perdamaian, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Sebagai umat Islam, kita harus mencerminkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam benar-benar menjadi sumber kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan. Dengan mengamalkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari rahmat Islam dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Amin ya Allah. Amin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penerapan kita sehari-hari di lingkungan sekolah, gitu. Apa? Kita mematuhi kata tertibnya, mencakup akhlak mulia. Akhlak mulia itu ya seperti apa? Menghormati yang lebih dewasa, menghormati guru, ya. Jadi tidak melawan kepada guru, kemudian lingkungannya juga dijaga. Contoh kecilnya kita buang sampah kepada tempatnya. Kemudian apa yang kita temukan di sekolah, misalkan kita berjalan di depan kita ada sampah, sudah diambil kemudian dibuang ke tempat sampah, itu sudah mencontohkan apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk alam semesta ini, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua di masa yang akan datang. Ya, jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikumpulkan, kemudian itu juga dikontrolkan kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dapat melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Amin ya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.